siapkan dari awal. Yang kedua, pertanyaan berkaitan dengan sistem dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas. Jadi sistem pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas kami paparkan mungkin lebih cepat. Sistem pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas, fungsi lantas. Yang pertama adalah revitalisasi ISDC dan Smart City. Ini penting sekali, Pak. Bagaimana kita menciptakan kendaraan yang berkeselamatan, jalan keselamatan, dan pengemudi yang berkeselamatan. Pentingnya keselamatan ada di ISDC, termasuk dengan Smart City. Revitalisasi Indonesia Safety Driving, Pak Ketua dan anggota Dewan yang kami muliakan. Kami punya Indonesia Safety Driving Center dari tahun 2020, tetapi masih jelek, Pak. Kami sebagai Kakor Lantas bermimpi ISDC ini terbaik se Asia Tenggara. Itu mimpi kami, Pak. Kami minta dukungan sehingga sarana prasarana kami sudah mengirim tim kami Pak Dir Kamsel ke Jepang, sehingga nanti kami berharap nanti negara-negara tetangga pun juga akan belajar ke Indonesia. Kami punya lokasi cukup luas, Pak, di Serpong. Ini akan kami revitalisasi karena kunci daripada pengemudi yang berselamatan adalah pendidikan lalu lintas yang adanya nanti di Serpong, termasuk yang di Polda itu ada SDC, itu juga sudah berjalan. Yang kedua, Smart City. Smart City, pertanyaannya demikian, kenapa Jakarta macet? Ini bukan karena tidak ada posisi lalu lintas, karena volume, rasio, dan kapasitas daripada kendaraan yang di jalan sudah melebihi batas. Adanya Smart City, nanti parameter kendaraan yang harus beroperasi di Jakarta mungkin, atau mungkin yang di Bandung sekarang ada, itu berapa ribu. Ketika ini lebih daripada parameter itu, ya akan terjadi kepadatan. Oleh sebab itu, revitalisasi Smart City yang terintegrasi dengan Pemda, Damkar, ini nanti bisa mengelola Kamsel Tipta Lantas. Ini baru ada 5, Pak Ketua, Smart City. Moga-moga nanti di setiap kota ada Smart City yang ada di Bali, di Jogja, di Bandung, di Medan, di Solo. Ini sudah ada Smart City. Dan satu command center yang bisa melihat semua aktivitas di dalam kota dan parameter kendaraan yang bisa melintasi di dalam kota itu. Maka dari itu Smart City ini akan kami revitalisasi karena berkaitan dengan road safety policing. Jadi pentingnya keselamatan di dalam kota termasuk juga pengguna jalan lainnya. Yang selanjutnya adalah Polantas menyapa. Seperti yang disampaikan Pak Ketua pimpinan rapat tadi bahwa kami tidak bangga melakukan penegakan hukum dan bahkan kebijakan kami 95 penegakan hukum menggunakan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, yang sekarang sudah nasional. Hampir semua Polda sudah melakukan penegakan ETLE dan tidak ada komplainnya kecil, Pak. Tapi kalau tilang, polisi baru menghentikan aja sudah dicurigai, oh ini mencari duit, padahal tidak. Maka dari itu kebijakan kami atas petunjuk Bapak Kapolri, 95% kami tindak dengan ETLE, 5% baru menggunakan tilang. Ini cukup bagus. Jadi saya membayangkan ketika di Jakarta ini ada mungkin 1000 kamera ETLE, kami agak mudah untuk mengendalikan traffic yang ada di Jakarta. Tetapi ini masih belum. Kami bermimpi nanti revitalisasi ETLE itu nanti akan lebih bagus. Dan bahkan kami juga punya filosofi senyum Polantas adalah marka utama. Kami sekarang tidak mau berbenturan dengan pengguna jalan, harus kami rangkul, Pak. Kami ajak ngopi, kami ajak cangkruan, agar supaya bahwa Polantas Polri diterima di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami tidak mengedepankan penegakan hukum, kami mengedukasi secara humanis, memberi pengertian tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan. Ini kaitannya dengan revitalisasi ETLE, Pak Ketua dan anggota Dewan yang kami muliakan, ETLE kami baru sedikit, Pak. Di seluruh Indonesia itu baru 2.502. Kami mimpi saya itu ada 5.000 ETLE. Sehingga betul-betul orang itu tidak harus ada polisi, dia takut apabila dia melanggar. Tercapture, tervalidasi, terkirim, dan ini ketika kita intervensi, Pak Ketua, jadi dari 1.710 capture, saya intervensi dengan ETLE nasional, kami up, itu naik menjadi 8 juta capture. Dan ini sudah cukup masif penegakan hukum.
Dan dari 1 juta sampai 8 juta ini ada kenaikan 387%. Dan kemarin Kabakop kami Pak, sama Kabak Renmin ke Belanda dengan BPK. Di Belanda, ETLE bisa memberi kontribusi negara 15 triliun Pak dalam 1 tahun. Di Indonesia pasti bisa, ketika nanti konsisten daripada penegakan hukum bertransformasi ke digital. Baik itu capture-nya, baik itu validasinya, baik itu bayarnya. Ini kita intervensi saja Pak. Contohnya tervalidasi. Sebelum kami intervensi, revitalisasi, itu hanya 582 Pak. Setelah kita revitalisasi, ini menjadi 2 juta Pak. Yang itu yang tervalidasi. Terkonfirmasi juga demikian, dari 70.000 naik menjadi 480.000. Nah ini yang terakhir, membayar, tercapture, tervalidasi, terkirim, mengakui kesalahannya dan dia membayar Pak. Dari 22.480 naik menjadi 392.000, naik 1.645%. Ini denda tilang, ini masuk kas negara. Bayangkan ketika nanti seluruh republik ini semua ada kamera ETLE yang sekarang baik itu capture, record evidence sampai dia membayar, ini sudah hampir sempurna, tapi masih kita sempurnakan. Yang kedua, kebijakan Kakor Lantas Polri dalam mengawal lantas. Terima kasih Pak Suding kemarin, ini juga memberi apresiasi kami bahwa Pak Suding mohon izin dari Totot Buk-Buk, kami waktu itu kami telepon Pak Ketua Pak, kami mohon izin boleh nggak kami bekukan, silakan. Terus kami sebagai Kakor Lantas kami bukan untuk sementara Pak. Dan kami sekarang ditanya sampai kapan pembekuannya ini, tentunya kami akan evaluasi dan ini dampaknya cukup positif Pak. Jadi tidak, apalagi Pak Suding langsung memberi apresiasi, terima kasih Pak Suding dan banyak sekali termasuk Pak Ketua.